Ayah, aku anak yang gak berbakti. Dengan kekuatanku sekarang, kayaknya aku gak mau balas dendam buat ayah. Kalau sudah begini, aku benar gak punya muka lagi buat jadi anak ayah. Kalau memang harus begini, sebagai anak, aku potong rambutku sebagai gantinya. Mulai sekarang aku bukan anak ayah lagi. Kalau soal balas dendam, ayah bisa bantu orang lain saja. Keren banget, gak nyangka bisa tahan 2 jam. Padahal dia cuma tingkat 4, cuma beliau yang mampu kayak gitu. Memang luar biasa, dia ini jadi nomor 1 di perguruan cahaya agung. Iya, selamat rekan Rizky. Kalian pertama pecah Surya, gak terkalahkan. Iya, gak ada yang bisa lain. Arif, sekarang giliranmu. Tunjukkan ke semuanya. Sudah 3 tahun berlalu, kira-kira kamu bisa pecahin rekor lagi nggak? Aku... Udah gagal naik level 99 kali. Kayaknya cuma dia yang gagal sebegitunya sampai sama begini. Kalau dari dia, udah dari dulu kasih puncak langit buat Kak Rizky. Mana masih punya muka buat nempel di sini? Kalian gak boleh ngomong kayak gitu tentang sohibku. Mari kita kembalikan kejayaan puncak langit. Dah, gak boleh mundur. Perhatikan baik-baik. Kirain jago banget. Ternyata cuma kuat 3 detik langsung tumbang. Aku mati dulu semalam. Sebentar dulu, sebentar saja. Nggak bisa. Istirahat. Maksudnya gimana? Memangnya ini malam pertama sama istri, masih sempat-sempatnya istirahat. Kamu. Jangan bangun mereka. 3 detik juga hebat banget. Kamu. Arif, sekarang giliran. Semangat. Dulu aku cuma di tingkat 1. Tapi setelah latihan bertahun-tahun, sekarang sudah beda. Wah, jangan-jangan sohibku berhasil naik tingkat. Sudah dinilai, Borin gagal total. Sini aja. Kita bakal orang hebat. Perguruan cahaya agung paling kuat di sini. Ternyata muncul kalian, 2 jagoan gagal. Oh iya, ayah. Nggak, senior. Karena sekarang kita sudah bukan ayah anak lagi. Kalau gitu persamaan ini, aku nggak akan segan. Berhenti. Dasar anak durhaka. Ayah, kamu masih hidup? Aku sudah meninggal. Dan gara-gara kamu aku hidup lagi. Bukan, ayah. Dengarkan dariku. Bukan. Dengar dulu penjelasan. Anak durhaka, masih sempat cari alasan. Ayo sekarang aku mau kamu pergi. Arif, kalau aku sudah kuasai puncak langit, aku sendiri yang bakal dari kuburan ayah. Lalu aku bakal bangun kalian di atas biar tertindas 10.000 tahun. Begitulah kejadiannya. Asal yang gak jadi ayahku, kuburan ayah bakal tetap selamat. Aku juga punya niat baik. Hah? Berani-beraninya mau bangun toilet di atas makamku? Kalau gitu, aku bakal dipandang hina selamanya. Kurang ajar. Keluarga Pratama di puncak surya. Berani sekali kamu. Benar, ayah. Sejak masalah pasti ada pelakunya. Sekarang pergi saja. Oh, Rizky pergi. Pria harus bisa mandiri. Kok bisa kamu mau terus andalkan orang lain? Pahami ilmu sakti ini dengan saksama. Setelah kamu kuasai, jadi tidak terkalahkan. Makamku. Kamu yang harus jaga. Sungguh, ayah. Tenang saja, ayah. Baguslah. Aku juga bisa bagi dari keterpurukan. Sobat, gawat. Ayah. Sobat baikku, gawat. Masalah besar. Jangan-jangan ada lagi babinya. Ini jauh lebih parah dari itu. Adik Indah begitu tahu kamu gagal menembus 100 kali, langsung dia umumkan ke semua orang katanya mau botol. Arif, aku datang ke sini buat... Bacalan tunangan ya? Baiklah, aku setuju. Hah? Kok bisa kamu setuju secepat ini? Cerita si gagal putus tunangan terus dapat chip. Sungguh klise, nggak ada yang tahu. Hal senada ini
Masa aku nggak boleh setuju? Dengar baik-baik. Aku sekarang sudah jadi murid pemimpin utama. Mulai sekarang, kita sudah hidup di dua dunia yang berbeda. Selamat. Selain itu, pasangan spiritualku itu meski nggak harus hebat dewa, paling nggak harus orang yang beneran luar biasa. Jelas bukan tipe pecundang yang gagal sampai 100 kali kayak kamu. Iya. Karena kamu tahu diri, ini kompensasi buat kamu. Kalau gitu aku terima. Dasar pecundang, kirain kamu orang yang tegas mau ini. Bagus aja sendiri. Kamu? Adik kecil, benda semahal ini harus dibawa baik-baik. Kalau sampai jatuh dan rusak, kamu yang bakal menyesal. Bagus kamu Arif. Mulai sekarang kita beneran gak ada urusan lagi. Kamu sengaja jual mahal ya? Dan juga jangan bilang kamu pasti kenal benar. 1, 2, 3. Adik kecil. Puncak langit akan selalu jadi rumahmu. Sering-sering main kesini. Hah? Arif, kenapa kamu nggak bisa sedikit ngalah sama adik Ida? 3 hari lagi, turnamen 5 puncak. Kita gimana hadapi Rizky nanti? Mudah saja, aku tinggal jadi kuat saja. Kita ini sahabat. Kamu pikir aku nggak tahu kemampuanmu? Sama kita sendiri, nggak usah so jago. Sudah, aku mau makan dulu. Sistem sakti penambah energi telah aktif. Silakan pasangkan satu pasangan spiritual. Kekuatan pasanganmu serta hadiah yang diterima akan dikalikan 10.000 kali lipat. Pria harus bisa mandiri. Memangnya kamu mau terus anggap ke orang lain? Ayah, Anda mempermainkanku. Dengan kekuatanku yang begini, gimana aku bisa dapat pasangan spiritual? Hah? Ayah, sudah selesai belum? Dikit-dikit rapat. Aku makan semua biasa. Spiritual permainan. Mana aku akan segera sama spiritual. Satu dikasih minum. Tapi kemarin waktu rumah sadar, semua hari diambil sama dia. Hilang begitu saja. Aku langsung mama. Diam. Terus ngurusnya apa? Istriku mengajar lagi masak. Baik apa? 4 tahun gak ada jatuhnya gara kamu. Akhirnya aku sedang masalah kehadiran. Gak nyangka malah siapkan juga. Energi spiritualku dibagi 2. Sekarang kita tinggal ikut kekuatanku saja. Dengan begini, gimana aku bisa bikin sebuah lagi di depannya? Aku... Sobat, ini kayu bener kan? Aku buat asik kecil, gak akan goyang sama goyang. Oh ya baik. Senang. Ditipu begini. Dewa Langit, meditasi yang mau aku lakukan sekarang sungguh penting buatku. Aku butuh kamu jaga aku. Cahaya, tenang saja. Kamu kan calon istriku. Jadi semua ini memang jadi tanggung jawabku. Mati sana. Kenapa? Aku kasih tahu kamu kenapa. Cahaya, kamu
Sudah tunangan sama Dewa lagi bertahun-tahun. Sentuh tangan saja nggak boleh. Ya pasti nggak tahan. Kamu sama sekali nggak ngerti pria. Kalau aku beda. Aku bisa bikin dia bahagia. Bahagia banget. Dewa Langit, Putri Cahaya, kalian berdua sangat licik. Mati sana. Kalian boleh kembali dulu. Aku akan kirim orang untuk mengurusnya. Baik. Hari ini jadikan ini pelajaran. Mulai sekarang di perguruan Cahaya Agung dilarang pacaran atau cinta-cintaan. Kalau melanggar, semua kekuatannya akan dicabut. Akan diusir dari perguruan. Aduh, gimana aku bisa cari teman kecil lagi? Guru aku sudah putuskan pertunanganku. Indah, keputusanmu memang benar. Langit dan bumi tak pernah memihak. Jalan para dewa memang tanpa emosi. Hanya dengan memutus emosi dan nafsu duniawi, barulah bisa mencapai kekuatan sejati. Arif, lihat saja nanti. Gak lama lagi kamu bakal nyesel karena mencegah aku pergi. Jalan tanpa emosi sudah berhasil. Hari ini akhirnya bisa taklukkan iblis hati dan tembus segala batas. Kok bisa begini? Putri, kamu sekarang cuma manusia biasa di dunia bawah. Sedangkan aku, Dewi dunia atas. Mana mungkin kau bisa kalahkan aku? Kalian tunggu saja. Suatu saat aku masih kembali ke dunia atas. Aku takut banget. Tapi, aku bakal kasih tahu kamu satu cara buat usir iblis hati. Emang kamu setulus itu? Hah? Tentu saja. Soalnya kamu gak akan pernah bisa capai syarat itu. Harus ada satu pria yang benar-benar jatuh cinta sama kamu, rela menangis buat kamu, bahkan berani mati demi kamu. Yang kamu latih itu jalan tanpa emosi. Di dunia ini, mana pria yang berani sama kamu? Makanya, mending lupakan saja keinginan balas dendammu. Apa aku benar gak bisa balas dendam? Hah? Siapa? Aku pernah punya cita sejati, persis di hadapanku. Aku gak menghargainya. Baru setelah kehilangan aku benar menyesal. Gak ada sakit hati yang lebih parah dari ini. Kalau aku bisa, coba lagi. Aku bakal bilang ke gadis itu, aku cinta kamu selama-lamanya. Siapa sebenarnya yang sangat berani menjadikanku sebagai incaran? Gimana? Sudah kasih surat cintanya? Biar aku yang urus, gak masalah. Sekalian saja lanjut sekarang. Aku ada satu jimat penembus tanah. Kau kasih dia kejutan besar. Kenapa lakuin ini padaku? Siapa? Sudah puas pegangnya? Pemimpin utama lagi mandi juga ya? Kebetulan sekali. Silakan mandi dulu, aku pergi dulu.
kau berani lihat lagi, aku bakal cungkil matamu. Pemimpin utama, aku jadi ingat. Gas di rumahku belum dimatikan. Aku harus pulang dulu. Tunggu. Ada sesuatu yang mau kutunjukkan padamu. Pernah lihat ini sebelumnya? Junior jahat banget sama aku. Curhat cinta yang aku kasih ke kamu malah diserahkan ke pemimpin utama. Apa kamu memang mau aku mati? Kenapa diam saja? Pemimpin utama, sebenarnya yang ini punya temanku. Jadi maksudmu, yang ini temanmu yang nulis? Kamu sama sekali nggak tahu gitu? Kamu kira aku ini anak kecil yang masih umur 3 tahun? Wanita ini memang susah dibully. Nama sekarang juga sudah percuma. Yang mau gimana pun tetap bakal mati. Menangkan karakter sekalian. Kamu kurang ajar. Siapa suruh kamu berdiri? Benar. Kamu itu pemimpin utama yang tinggi kedudukannya. Sedangkan aku cuma layak berlutut dan menatapmu dari bawah. Tapi sekarang aku nggak mau tunduk lagi. Karena di hadapan cinta, semua orang sama. Pernah kepikiran bakal begini akibatnya? Iya. Semua yang terjadi hari ini memang sudah aku duga. Kalau begitu kenapa kamu? Di dunia ini, apa arti cinta sebenarnya? Cinta yang bikin orang rela hidup dan mati demi cinta. Kalau ada pria yang mencintaimu, rela menangis demi kamu, bahkan rela gak peduli hidup dan mati demi kamu. Jangan-jangan dia beneran serius. Jadi begini rasanya kalau ada pria yang nembak aku. Lumayan juga ternyata. Gimana kalau aku coba kasih dia kesempatan? Mati saja, Sa. Aku bisa bikin dia bahagia. Senang sekali. Cang! Aku akui kamu memang berbakat. Kalau kamu pikir hanya dengan cara seperti ini bisa menggoyahkan pendirianku, kamu beneran salah. Surat cinta ini juga bukan buat kamu. Apa harus bereaksi sebesar itu? Meski kamu benar juga, di soal cinta semua orang itu setara. Tapi kalau aku beneran terima kamu, gimana aku hadapi orang-orang yang bicarakan kita? Aku nggak peduli sama gosip orang. Begitu ilmu sakti menang energi aktif dan turun sama Junior, bakatku bakal 10.000 kali lebih hebat dari Junior. Nanti dia yang bakal ngejar-ngejar aku. Kamu pernah dengar kata-kata ini? Apa itu? Cinta kita terhalang gunung dan laut. Gunung dan laut itu bisa kita lewati. Gak nyangka dia lakukan hal senilai ini cuma demi bisa bareng sama aku. Tapi aku harus pastikan dulu dia beneran tulus atau cuma ada maksud lain. Arif, kamu berani melawan senior dan mengabaikan aturan perguruan. Kamu sadar nggak kalau kamu salah? Demi dia, aturan perguruan pun aku nggak peduli. Urusan sama semua orang juga gak masalah. Baiklah, biar aku coba buktikan seberapa tulus hatimu. Aku mau lihat kamu beneran jujur atau enggak. Kenapa kamu gak menghindar? Ya ampun kak, kamu begitu kuat. Mana mungkin aku bisa menghindar? Kamu gak apa-apa? Kamu terluka. Jangan bicara dulu. Gak bisa, pemimpin utama. Aku belum dengar jawabannya. Cepat kasih tahu aku. Aku takut waktu aku sudah gak banyak. Cepat jawab aku. Nanti kalau aku sudah terhubung sama adik kecil, aku malah gak takut sama kamu. Bodoh banget kamu. Baiklah, aku terima. Aku wakil Indah, ucapkan terima kasih. Oh iya, ngomong-ngomong soal Indah, aku jadi ingat. Hari ini dia baru saja putus sama tunangannya demi latihan jalan tanpa emosi. Kalau dia sampai tahu, aku sebagai gurunya, sekejap saja langsung jalan kasih, bisa repot urusannya. Jadi, hubungan kita dirahasiain dulu, paham? Ilmu sakti pendamai energi sudah aktif. Target terhubung, Putri Cahaya. Astaga, begitu juga bisa. Pemimpin utama, kamu masih di sini? Aku nemu barang ini di kamu.
Bukannya kau harus jelaskan padaku. Kau sudah, teratai salju gunung dingin ini pemberian junior. Terus aku harus gimana? Aku... Teratai salju gunung dingin tumbuh di daerah yang super dingin. Dan makhluk sakti tingkat tinggi juga melindungi. Dengan energimu yang lemah, kamu pasti sudah lebih banyak kesulitan ya. Kiraanmu terlalu jauh. Mulai sekarang, aku gak mau kamu ambil resiko demi aku lagi. Baiklah, pemimpin utama aku juga demi mau kasih hadiah buat Anda. Aku janji, mulai sekarang aku gak akan nekat lagi. Jangan marah, menurutlah. Begini baru benar. Karena kamu sudah kasih aku hadiah, aku juga punya sesuatu buat kamu. Wow, emang sakti pernah energi aktif. Pilihan energi dasar kan 10.000. Hoki sekali. Adik Indah, makasih banyak buat teratai salju gunung dinginnya. Enggak, seharusnya gini. Sudah aku makan banyak tapi nggak ngefek. Kayaknya harus tambah dosis. Pasti ini pil palsu. Ngap. Terima kasih Tuan, sudah kasih pil. Juga bikin aku jadi pintar. Sekarang sudah naik ke level 2. Seribu saja sudah level. Aku kalau sama Aji. Kamu suka makan? Makan aja. Lagian aku makan juga nggak ngaruh. Makasih Tuan. Makan, aku makan. Kak Rizky suruh kita kasih pelajaran buat nggak berguna. Nanti kalau berhasil, masing-masing dapat satu pilihan energi dasar. Itu pil energi dasar. Kita nggak boleh gagal. Jangan sampai kacau. Gak bakal gagal. Dengan level dia cuma murid kelas 1 payah banget. Aku bersihin aja, sudah bikin dia kewalahan. Tunggu, kamu coba bawa sesuatu nggak? Apa mirip? Beneran pil energi dasar, nggak salah lagi. Ini teh anjing. Bentukannya memang mirip kotoran anjing. Tapi baunya... Pil energi dasar. Gimana? Beneran ini bisa dimakan? Kalau berhasil, pasti ada risikonya. Biar aku saja yang coba. Gimana? Tai atau pil energi dasar? Pil energi dasar atau tai? Biasanya sudah mulai turnamen 5 puncak. Masa iya harus mesti kumpul ketika aku? Terdeteksi putri saya lagi berlatih. Sistem sakti penambah energi aktif. Penambahan energi 10.000 kali lipat. Akhirnya datang juga. Tuan, kamu fokus saja buat naik level. Aku bakal jagain kamu. Astaga, ini orang yang luar biasa kuat. Kamu memang tuanku. Auranya ngeri banget. Ini aura dari seorang pendekar tingkat dewa. Bahkan di dunia surga. Sudah puluhan ribu tahun gak ada pendekar dewa yang muncul. Kok bisa tiba-tiba muncul di dunia manusia? Putri, cepat pergi ke dunia bawah. Cari dan temukan pendekar dewa itu. Setelah itu pikirkan cara buat dekat dan akrab sama dia. Baik. Kebetulan aku juga penasaran sama dunia bawah. Orang yang sudah bantu Putri ngelawan iblis hatinya. Sebenarnya orang seperti apa? Gak nyangka kita hoki banget. Baru keluar langsung nemu pil energi dasar. Rasanya sekarang seluruh badanku penuh tenaga. Aku benar khawatir tak sengaja. Buat Arif yang rumah itu langsung mati. Arif, cepat keluar. Keluar, cepat. Siapa yang ribut kayak anjing? Sampai ganggu tuanku latihan? Wah, Anjing ini kenapa bisa ngomong? nggak masuk akal. Seekor anjing berani banget ngomong. Kalau kami yang ribut kayak anjing, ini benar nggak masuk akal. Anjing, jangan halangi jalan. Minggir sana. Minggir sana. Kalau enggak, kamu bakal dijadiin hotspot anjing. Kalian tadi makan apa? Kami habis makan pil energi dasar premium. Memangnya harus lapor ke kamu juga? Kalian ternyata makan taiku. Jadi sebenarnya aku yang anjing atau kalian anjing di sini? Beneran terbalik. Apa? Ternyata yang kita makan itu tai. Dan lagi, tainya anjing. Jangan sampai soal ini diketahui sama orang ketiga. Kalau enggak, hidupku di dunia spirit bisa hancur.
Cuma bisa buka mulut orang. Kalian pikir bisa ngalahin si Gembul? Rasain juga tabrakan babi dari Gembul. Ini makhluk sakti. Ini kok bisa ada makhluk sakti di sini? Gembul baru saja makan 10.000 pil air dasar sampai bisa berevolusi menjadi makhluk sakti. Masa aku harus kasih tahu kalian juga? Ampun Pak Gembul. Ampun yang mulia makhluk sakti. Ampun Pak Gembul. Ampun yang mulia makhluk sakti. Lain kali kalau ketahuan makan taiku, akan kuhabisi kalian. Penyasaran. Aku suruh kalian buat hajar si pecinta itu. Kok malah balik-balik pada berantakan begini? Para sesepuh, gak bisa kesana. Mulut kalian bau banget kayak habis makan tai. Aduh, kalau mau dijelaskan ceritanya panjang. Oh iya, para sesepuh, tolong jangan kesana, terlalu bahaya. Mana ada bahaya? Cuma puncak langit. Namanya itu saranaga atau harimau. Bukan, Arif biar seekor makhluk sakti. Kami bisa berdiri sekuat tenaga, tetap saya nggak bisa tahan dia. Pergi. Makhluk sakti yang kalian maksud itu, jangan-jangan si anjing itu ya? Makhluk sakti yang kalian maksud itu, jangan-jangan si anjing itu ya? Jangan sampai tertipu dengan penampilannya. Dia sudah makan 10.000 pil air di dasar premium. Sekarang dia sudah jadi makhluk sakti. Kamu bodoh ya? Coba lihat di seluruh perguruan Cahaya Agung. Ada yang sanggup kasih 10.000 pil air di dasar. Kayaknya kamu kebanyakan makan kotoran sampai jadi halusinasi. Aku cuma makan sedikit. Jadi kalian datang ke puncak langit ini ada urusan apa? Arif, besok turnamen 5 puncak. Kamu masih santai saja leha-leha di sini berjemur? Tipe kayak dia begini, selain nyala dan cuma bisa tidur sambil berjemur, memang mau ngapain lagi? Memang begitu. Sudah pasti bakal kalah. Berusaha pun gak bakal ngaruh. Arif, kali ini aku mau secara resmi menantang kamu untuk duel hidup mati. Kamu boleh diterima. Arif, ayahmu berkorban untuk perguruan, tapi itu juga bukan alasan buat kamu terus kuasai puncak langit. Besok kali terakhir dari masa 3 tahun. Tantangan dari Rizky, kamu tetap harus terima. Mau gak mau, pokoknya harus terima. Kalau aku menang, gimana? Menang? Aku sudah di level 4. Kamu sendiri cuma sampai level 1. Memangnya bisa menang? Siapa bilang gak bisa? Semua itu mungkin saja. Arif, kalau kamu beneran hoki sampai bisa menang, puncak surya pastilah jadi milikmu. Tapi menurut kami semua, itu mustahil. Sampai ketemu besok. Baiklah, kita pergi. Hah? Sayang, kok kamu datang ke sini, sayang? Jangan panggil aku sayang. Kamu juga tahu kamu nggak selevel sama Rizky. Kenapa nggak minta bantuanku? Gak bisa begitu. Atau kamu takut orang-orang bilang kamu cuma numpang hidup ke aku? Katanya kamu nggak peduli sama omongan orang. Aku memang gak peduli, tapi kalau soal kamu, aku beneran peduli. Turnamen 5 puncak itu tradisi perguruan. Kalau sampai gara-gara aku tradisi itu jadi rusak, menurutmu mereka bakal gimana lihat kamu sebagai pemimpin utama? Ternyata dia khawatirkan aku. Maaf, aku salah paham sama kamu. Gak apa-apa. Beberapa tahun belakangan ini sudah sering banget aku disalahpahami orang lain. Cuma gak nyangka, ternyata kamu juga. Sudahlah, jangan marah. Oh, Ini pil penambah energi, 100 kali lebih kuat dari pil energi dasar. Meski nggak bisa bawa naik level, seenggaknya nambah kekuatan untuk bertahan. sistem sakit penambah energi aktif. Penambah energi efektif 10.000 kali lipat yang level jadi jiwa naga. Jiwa naga, dengan namanya aja kuat banget. Sayang, aku beneran gak marah. Kau gak perlu kayak gitu. Hai, jangan bicara kayak gitu. Kayak kamu bilang gitu, aku makin merasa bersalah. Di dalam kartu emasmu ini, ada 100 batu energi surga. Batu energi surga tambah jadi 1 juta. Jadi kaya, 1 juta batu energi surga. Waktu muda gak paham banyak pemimpin utama. Salah kira junior itu segalanya. Kamu ngapain? Aku ini pemimpin utama. Selain itu, ini siang bolong. Pemimpin utama. Dengar begini, malah makin greget. Arif,
Ngapain dia kesini? Cepat sembunyi. Dasar anak nakal. Sebagai pemimpin utama, kau malah berani suruh aku sembunyi di bawah meja. Kenapa ekspresimu aneh gitu? Baru digigit sama si gembul. Oh, adik kecil kamu kenapa kesini? Mau ada apa Terus sebenarnya? aku dapat berita, Rizky sudah berhasil bentuk Mas. Tempatmu di puncak langit bakalan gak aman lagi. Mending kamu segera kabur, biar gak kehilangan nyawa. Gak usah repot-repot mikirin aku. Cuma inti emas. Aku sudah berdaya dengan saat. Kalau kamu gak ada keperluan lagi, lebih baik pergi dulu. Aku lagi banyak urusan. Itu jelas-jelas gak berguna, tapi masih aja gak bisa menerima kenyataan. Sudah itu sombong, putusin tunangan sama kamu itu keputusan paling tepat yang pernah aku buat seumur hidup. Suara apa barusan? Nonton tunangannya Indah, kenapa bisa dia? Gak ada suara. Kamu salah dengar. Gak mungkin, aku beneran dengar tadi. Suaranya jelas-jelas dari bawah jauh. Adik, halusinasi. Pasti kamu cuma salah dengar. Itu si gembul lagi bikin ulah. Jangan, si gembul jangan ribut. Salah, suara tadi. Kayaknya itu suara guru aku kok. Aneh. Kamu suka banget bercanda. Pemimpin utama itu punya posisi tinggi. Mana mungkin dia ngumpet di bawah mejaku. Kayaknya belakangan ini tekanan latihan terlalu berat. Jangan-jangan aku mulai berhalusinasi. Arif, turnamen 5 puncak besok. Aku harap kamu bisa tetap berani seperti hari ini. Meski kalah, jangan jadi pengecut. Besok ada turnamen 5 puncak. Sudah waktunya, persiapkan diri baik-baik. Kok cuma kamu sendiri yang datang? Gimana Arif? Jangan-jangan dia takut? Takut apaan? Di puncak langit nggak ada pengecut. Rupanya udah mau habis. Teman baikmu belum kelihatan juga. Masa kita semua harus tunggu dia saja? Kemarin dia bacot mulu, kirain jago banget. Hari ini malah ngumpet kayak kura-kura. Turnamen 5 puncak. Selama ini aku yang jadi tuan rumah. Kalau Arif takut dan geramu lagi muncul, di sini aku umumkan puncak Surya. Mana? Apa semua yang dia tunjukkan sebelumnya cuma acting? Ternyata aku beneran salah milih orang. Tunggu, puncak langit masih ada aku, Pri Santoso. Hari ini aku siap lawan 10 orang. Hari ini aku siap lawan 10 orang. Budi, kamu memang berani. Aku salut sama keberanianmu. Pertandingan kali ini jangan sampai ada masalah. Ini film nama energi. Sementara bisa ningkatin kekuatanmu. Mereka malah minum pil penambah energi, kenapa kalian biarin saja? Ini gak adil. Emang salahnya di mana? Gak ada apanya. Turnamen 5 puncak dari dulu juga gak pernah ada aturan yang melarang minum pil penambah energi. Hah? Betul. Kalau berani, kalian juga minum. Puncak langit miskilnya udah parah. Mana sanggup beli pil penambah energi? Gak usah takut. Aku kasih satu kesempatan buat kamu. Sekarang kamu berdua terus minta maaf. Lalu mereka akan bawaku. Mungkin aku bisa biarin kamu hidup. Aku cuma bakal ajar kamu setengah mati. Sudah aku lewat bawahmu. Dan kamu gak sedih. Kamu gak guna. Masih saja berani sombong. Cuy. Pertandingan pertama. Puncak Surya menang. Tunggu. Aku masih lumayan. Kamu bukan lawannya. Jangan paksa terlalu keras. Sudah aku bilang. Aku belum kalah. Puncak langit juga belum kalah. Cih. Oke, dalam menghadang kereta. Malu sendiri jadinya. Aku nyatakan Tunggu.
Sudah aku bilang, aku belum kalah. Jika kamu terus kayak gini, bisa kamu mati. Sebelum Arif datang, aku pasti bakal jaga puncak langit demi dia. Gimana kalau dia takut terus gak datang? Gak mungkin. Arif pasti akan datang. Aku kalah nggak? Aku kalah kepalamu. Aku beneran gak paham. Kamu demi bela adik si cupu itu memangnya sepadan sama nyawa kamu buat dia. Sepadan, sangat sepadan. Kenapa? Karena kalian semua suka ngelidik aku, bilang aku ini bodoh. Cuma dia anggap aku sahabat sejati. Sahabat? Sekarang kamu udah dibawa kakiku. Mana sahabat? Arif, temanmu sudah babak belur begini. Kamu beneran takut mati. Makanya kamu ngumpet aja, gak berani muncul. Aku bisa menguasai langit terakhir matahari dan bintang. Ada yang sehebat aku di dunia ini. Mengapa matahari meraih bintang di langit? Betapa luar biasanya puisi ini. Siapa orang hebat yang datang? Kehadiranmu bikin perguruan cahayaku makin bersinar. Sosok hebat ini, lihat, dia mau melakingi semua orang, berdiri kokoh dan gagah. Setiap bagian tubuhnya memancarkan aura kekuatan. Baru auranya saja sudah bikin aku nggak bisa napas. Meski rambutnya menutupi wajahnya, lihat saja dia, pakai pakaian yang beda sendiri. Pasti dia pria luar biasa. Lihat kalian, senior itu. Pedangnya itu dari kayu, katanya bendera pedang sejati. Rumput kayu pengembangan batu bisa jadikan pedang. Kekuatan senior ini beneran kerja di tebak. Senior ini, kenapa auranya terasa begitu familiar? Kirain penyamaranku sudah sempurna. Ternyata tetap saja kalian bisa nebak. Arif, Ais. Arif, akhirnya kau muncul. Kau gak mengecewakan aku. Kok kamu lagi sih gak guna? Aku lebih suka kamu. Panggil aku pria ganteng. Arif, kau telat. Hah? Kenapa? Apa aku ada kebiasaan datang lebih awal? Kalau kamu nggak cepat datang, sahabatmu bisa dipulih sampai mati. Budi, Aku di sini. itu sahabatku Budi. Boleh tahu siapa kamu sebenarnya? Itulah aku. Akulah Budi. Hah? Budi, kok kamu babak belur begini? Sobat, sebelum aku mati, aku mau kasih tahu rahasia. Dulu aku pernah ngintip channel lagi mandi. Langsung ketahuan gara-gara ada yang ngelaporin aku. Tapi namanya aku sebut ke mereka itu nama kamu. Kamu gak marah sama aku, kan? Sudah saja, yang laporin itu aku. Kamu. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tahu gak Budi itu sudah berjuang demi puncak langit selama ini gara-gara kamu dia sampai pingsan. Tenang, ada aku di sini. Dia nggak bakal mati. Hah? Hai. Kamu kasih dia apa barusan? Bukan apa-apa. Paling cuma pil jiwa naga. Bercanda apa kamu? Pil jiwa naga itu pil paling sakit dan langka. Aku sendiri aja nggak pernah dapat. Menurutku dia itu sama. Pasti sudah gila. Adik berbunyi beneran? Gak mungkin juga. Rela buat nolong sebagai dia. Sobat yang baik, kamu kasih aku makan barang sakti apa? Aku merasa sekarang seluruh badanku kuat banget. Aku gak ada lawan di dunia ini. Mana mungkin? Jangan-jangan ini pil jiwa naga. Pil jiwa naga paling sakti dan berharga. Malah dipakai buat selamatkan orang kayak dia. Buang barang mahal. Kamu bilang siapa sampah? Budi, tadi siapa yang mukul kamu? Dia. Pergi sana. Tampar saja dia 2 kali, biar dia kapok. Tadi kamu yang mukul aku, kan? Aku mukul. Terima ini. Konsumsi pil ini, siapa yang gak bisa? Beneran gak guna.
umumkan laga pertama. Pemenangnya Puncak Surya. Huh? Aku jelas menang tadi. Kok bisa aku dinyatakan kalah? Dasarnya apa? Kamu itu curang pakai pil. Pelanggaran. Harusnya langsung kalah. Bukannya begitu, mereka juga minum pil penambah energi kan? Ada yang lihat nggak? Dia pakai pil penambah energi. Kalau memang ada yang lihat, langsung bilang saja. Hah? Aku sendiri yang lihat. Sangat jelas. Pemimpin utama, pertandingan 5 puncak. Biasanya keputusan ada di tangan kami para sesepuh. Saranku, mending nonton saja. Jangan ikut campur. Iya, pemimpin utama. Ini urusan antara 5 puncak. Kalian ini, sebagai sesepuh perguruan cahaya agung, kok bisa berpihak gini? Sayang, tenang saja, kamu lihat saja gimana amputasi para pengguna atau malah. Arif, puncak langit, kemenangan pasti jadi milik kami. Kalau kamu tahu diri, mending aku kalah aja sekarang. Biar gak babak belur nanti. Kalau enggak, nanti nyawamu bisa melayang. Ronde pertama, anggap saja ini buat kalian. Mulai ronde berikutnya, aku nggak bakal kalah. Bahkan bakal makin gacor. Belum minta ampun, hari ini aku bakal kasih lihat ke kamu gimana rasanya mati. Kuat banget. Kalau puncak langit sudah habis, akhirnya cuma aku yang bisa turun. Arif, kali aku serang dunia langsung berubah. Kira-kira kamu bisa tahan gak? Baiklah, ayo kita lihat siapa yang unggul. Kali ini, biar aku yang lawan. Jangan mikirin aneh-aneh, aku cuma gabung puncak langit. Kalah lo tanpa menang satu ronde pun festival 5 puncak. Rizky, ayo kita duel. Adik, bukannya kamu sudah putus tunangan sama si pencuri itu? Kok sekarang kamu masih mau pasang badan buat dia? Putus tunangan itu urusan lain, tapi sekarang aku masih dari puncak langit. Yang kalah di festival 5 puncak, semua yang punya bakal jadi milik pemenang. Itu aturan perguruan cahaya agung. Adik, kalau nanti kamu kalah, semua bakal jadi punya aku. Kakak bakal bikin kamu merasakan sendiri asiknya latihan berdua. Gak tau malu. Ini namanya pedang pemutus jiwa. Termasuk senjata sakti kelas atas, gahar banget susah dilawan. Adik, kakak bakal perlakuan kamu dengan lembut banget. Ini dalam bahaya. Rizky, menang kalah belum tentu. Bentar dulu. Bukannya cuma senjata kelas atas, nggak ada yang spesial. Adik, kakak kasih kamu senjata keren. Sekarang kamu juga punya senjata sakti. Tongkat sakti terbang. Jadi ini senjata saktimu. Adik, ini beneran barang sakti. Ini barang sakti beneran. Adik Dinda, bentuk senjatanya unik sekali. Serius mau pakai ikan asinnya ini? Buat ngelawan pedang pemutus jiwa aku. Serius cuma ikan sakti? Beneran mau bikin aku malu. Kasih aku pedang kayu saja. Masih mending daripada ikan asin ini. Bukan karena kakak pelit atau nggak mau kasih, tapi kekuatan pedang ini terlalu kuat. Dengan kemampuanmu sekarang belum sanggup ngandelin. Ikan asin ini ada dapat dari mana? Kayaknya memang ada alat kuat di dalamnya. Indah, ikan asin ini benar luar biasa. Nah, memangnya cuma saya. Memang pemimpin utama ngerti. Kalian ini ilmunya masih dangkal, makanya nggak paham barang ini luar biasa. Mana ada manusia yang spirit ke sini dan ternyata dia belum bisa dikendalikan. Masih nekat masuk di wilayah terlarang raja di waktu. Waduh, maaf. Kayaknya aku salah masuk. Aku cabut dulu. Sudah di sini. Sekarang nggak usah mikir mau balik. Hah? Lihatlah, aku masih harus balik buat ikut turnamen 5 puncak. Kok kamu mesti cegat aku? Sekarang apa yang akan terjadi? Sudah latihan ribuan tahun, satu jurus saja nggak bisa ditahan. Kamu sekuatin, kamu masih mau bertanding di meja. Ikan asin banyak bacot. Hai. Bahkan guru aku aja percaya kosongnya. Sudahlah, coba saja dulu. Siapa tahu udah asik. Adik kecil, jangan salah pakai atur tenagamu. Ikan asin itu beneran kuat. Aku juga mau tahu.
Sehebat apa ikan asinmu itu? Hei! Hei! Ya! Ini, kerasin nih gila, kata squad itu. Oh enggak! Padaku butuh jiwa yang baru! Benar-benar jiwa mata juga. Gimana mungkin? Kau ikan asin ini keras banget. Seseputan, putramu dulu sempat disumbat, mau jadikan Ina sebagai penguasa nafsunya. Bahkan waktu itu aku nggak bereaksi, sekarang cuma pedangnya yang patah. Kamu malah bisa tenang. Adik kecil, sudah aku bilang, hati-hati pakai tenaga. Lihat, pedang kesayangannya jadi kamu patahkan. Aku nggak sengaja. Aku beneran nggak nyangka, pedangnya rapuh banget. Baru disentuh saja sudah patah. Kamu, maksudmu pedang pengungsi jiwa punya itu sampah? Kalau gitu, ya bisa aja begitu. Katamu pedangmu di sini dikit aja udah patah. Buat geprek bawang pun nggak sanggup. Kamu berani ngatain aku? Karena benar-benar marah, dia mau keluar dari elixir emas. Kali ini gak main lagi. Oh sumpah, elixir masih gede banget sampai lebih besar dari kepalamu. Sobat, kawan sekarang. Gak nyangka, dia juga sudah mencapai elixir emas. Di generasi muda perguruan cahaya agung, kayaknya cuma Rizky sama dia aja yang sudah punya elixir emas. Pantas saja, pemimpin utama mau jadikan dia muridnya. Tapi kekuatan mereka beda jauh banget. Adik kecil, elixir emasmu kok kecil banget dibanding punya dia. Jangan masalah yang bikin orang malu. Gak ngerti apa-apa. Ukuran elixir emas itu menunjukkan seberapa beda kuatnya orang. Kamu sendiri, kamu si pecinta bahkan belum level 1 mah ngerti soal gitu. Adik kecil, elixir emasku kecil, imut banget. Elixir emas dia kelihatan cuma besar tapi kosong, sama kayak pedangnya, cuma disentuh aja udah pecah. Oke, berani remehkan elixir emasku. Kali ini, aku bakal buat kamu panas sebelum kamu mati. Jangan saya hebat. Elixir emas miliknya itu tidak ada seluruh kekuatan hidupnya. Gak mungkin. Oh begitu, kalau elixir emasnya dihancurkan, usaha puluhan tahun dia bakal sia-sia total. Sudahlah. Konyol. Elixir emas ditempat dengan keras berkali-kali. Kuat banget kan saya bisa dihancurkan. Kamu si pecinta yang bahkan belum capai tingkat 1, mana mungkin bisa merusak elixir emasku. Aku cuma bercanda, bukan saja yang barusan. Kamu, apa kemampuanmu kamu tunjukkan? Nggak bisa, jurusku bahaya. Nanti kalau kamu kenapa-napa, ayahmu malah bilang aku yang kalah. Aku gak bakal kalah. Nggak bisa. Nanti ayahmu pasti bakal cari alasan lagi. Si pecinta itu sebenarnya mau ngapain? Sesepuh utama, kalau anakmu memang jenius, takut apa lagi? Ayah, masa aku sampai kalah sama pecinta gitu? Anakku itu memang jenius. Mana mungkin lebih bodoh dari si Cunda. Arif, kalau kamu memang bisa hancurkan elixir emas anakku. Kalau berhasil itu artinya kamu menang. Oke, sesuatu utama. Akhirnya kamu ngomong juga. Kamu mau ngapain? Adik kecil, geser dulu. Aku mau keluarin jurus dahsyat. Oh? Gila sih banget. Mataku sampai sakit lihatnya. Ini kok elixir emas bisa segede ini? Gak mungkin. Mana ada di dunia ini elixir emas gede banget kayak gini. Pasti ini cuma trik soal kamu. Sekarang giliranku. Ambil ini. Sampai bebas aku yuk, sobat. Kok bisa gini? Kenapa elixir emas nggak turun? Soalnya elixir emasku ini jantan, sedangkan elixir emasmu betina. Kalau yang betina yang jantan, langsung gak turun lagi. Kamu kosong. Gak mungkin elixir emasku betina. Gak datang. Soalnya namaku Arif Wijaya. Aku datang. Aku langitnya. Hancurkan! Apa itu? Lewat itu aja gak kerasa sudah lewati kamu. Kamu kalah. Bukan elixir emas ini. Ini apa sebenarnya? Benar, bukan elixir emas. Ini sebenarnya batu empedu.